Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hoirul Anam, nomor induk saya HT20 1190238 dari kelas TI 4303. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca perdagangan. Neraca perdagangan atau balance of trade. Artinya, perbedaan antara nilai seluruh barang dan jasa yang diekspor dan diimpor berdasarkan suatu negara pada periode saat tertentu. Neraca perdagangan sebagai komponen terbesar pada neraca pembayaran lantaran sebagai indikator untuk mengukur semua transaksi internasional. Dalam penggunaannya, neraca perdagangan memiliki dua sifat, yaitu positif dan negatif. Suatu negara dikatakan memiliki neraca perdagangan yang positif bila negara tersebut melakukan ekspor yang lebih banyak daripada impornya. Hal itu dapat disebut sebagai surplus perdagangan. Sebaliknya, jika negara lebih banyak melakukan impor daripada ekspor, negara tersebut akan memiliki neraca perdagangan yang negatif, dan kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai defisit neraca perdagangan. Surplus dan defisit. Surplus dan defisit bukan sebagai sesuatu yang bersifat hitam dan putih. Artinya surplus tidak selamanya baik, begitupun pula defisit yang tidak selamanya buruk. Neraca perdagangan yang surplus akan sangat diperlukan waktu perekonomian berada pada fase resesi. Pada keadaan tersebut, surplus perdagangan akan membantu pada penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan permintaan atas suatu barang dan jasa. Sementara itu, defisit perdagangan akan sangat diperlukan waktu ekonomi suatu negara pada keadaan ekspansi. Neraca perdagangan menguntungkan dan tidak menguntungkan. Hampir setiap negara menciptakan kebijakan ekonomi untuk membentuk surplus neraca perdagangan. Salah satu kebijakan tadi diimplementasikan pada wujud proteksionisme perdagangan. Adapun cara kerja berdasarkan kebijakan tadi merupakan menggunakan pelindung industri pada negeri melalui pengenaan tarif, kuota, atau subsidi impor. Sudah dikatakan sebelumnya bahwa defisit perdagangan dipercaya menjadi sesuatu yang kurang menguntungkan bagi sebagian negara. Pasalnya, bila negara terus-menerus mendapat impor, tidak mungkin akan membuat bisnis dan produk dalam negeri menjadi tidak mempunyai nilai tambah. Hingga akhirnya negara menggunakan defisit perdagangan yang tinggi akan menerapkan apa yang dianggap merkantilisme, yaitu menghapus defisit perdagangan menggunakan segala cara. Salah satu cara yang paling generik untuk dilakukan merupakan memutuskan tarif impor dan kuota impor, yang sayangnya diikuti pula oleh kenaikan harga konsumen. Hal tersebut tentu akan memicu proteksionisme reaksianer berdasarkan mitra dagang negara, sehingga kemungkinan terbesarnya perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi akan menurun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.